Oke teman, jadi persis ya kemarin ya, ini baru aja terjadi pada Bitcoin, kita ngedam sampai 5,77% hanya dalam waktu 5 sampai 10 menit ya. Jadi finally kita kena reject ya, kita nggak tahu bener-bener apakah dari kemarin kita bakalan dari sini langsung lanjut breakout atau malah kita bakalan kena dam teman ya, kita itu nggak tahu. Cuma memang kita udah antisipasi kalau misalkan koreksi sampai ke level 20.000, totally masih aman banget teman untuk Bitcoin. Jadi kalau misalkan kita ukur dari Fibo, meskipun ini dam cepat, tetapi dari time frame 4 jam sendiri ya, di sini kita bisa lihat kita ngehold di area 61.8 teman ya. Kita closing nih, kalian perhatikan exactly pagi ini kita closing itu di 21.62 dan ini masih ada di atas Fibo 61,8 golden ratio untuk Bitcoin. Gue juga ada bilang di Telegram bahwa potensi correction untuk short term area ini ada di daerah 20.200 sampai 20.000 dan ini masih cenderung koreksi yang wajar untuk Bitcoin, teman. Jadi teman-teman bisa juga join grup gue, biasanya gue post analisa gue melalui grup ini, linknya ada di deskripsi di bawah. Kalau misalnya ntar merhatikan, di sini gue juga masih ada running trade gue ya, sekitar 7 juta dan saat ini profitnya 3,8 juta. Kalau misalnya kalian pengen ngelong atau nge-short, gue bisa rekomendasiin platform ini ya. Nama platformnya adalah BingX. Ini adalah salah satu market dengan futures trading yang paling rendah di antara market yang lain. Selain itu dia juga memiliki keunggulan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Teman bisa join BingX melalui link di deskripsi di bawah untuk mendapatkan bonus $120 pertama kalian. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman. Karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah, namun yang bikin khawatir sebenarnya bukan masalah koreksinya ya, tetapi damnya ini terjadi sangat amat cepat gitu. Jadi semenjak CPI diumumkan, ini langsung terjadi dam besar-besaran teman ya. Jadi dam ini cukup signifikan, cukup besar, dan seperti yang gue bilang, dalam kasus bull market ya, kita nggak pengen ngelihat Bitcoin terkoreksi lebih dari 10%, mentok-mentok itu 10% ya. Jadi ini baru gue bilang di video yang lalu, kalau misalkan kita nggak pengen ngelihat si BTC itu koreksinya tuh sampai lebih dari 10% teman ya, apalagi kita barusan mengalami relay gitu ya. At least kalau misalkan pengen koreksi sekitar 10% terlebih dahulu, let's say kita balik dulu deh gitu ya ke level 25.000 gitu. Terus kalau misalkan kita dari 25.000 kita koreksi sekitar 10% gitu ya, ini kan masih ada di 10% tuh di sini. Ini kan masih ada di 22,5 teman. Itu ada di daerah support yang terjadi di tanggal 5 Agustus. Jadi well itu masih oke teman. Cuman ini kan kita bahkan belum sampai 25 tetapi kita udah didam sekitar lebih dari 10%. Nah, di sini gue pengen kasih pertanda bahwa kita harus hati-hati juga ya, kita harus waspada juga karena bisa aja momentum correction untuk Bitcoin ini masih belum selesai gitu ya. Bisa aja kita ini diangkat sedikit teman-teman ya untuk kita didam kembali teman, kembali ke bawah teman. Potentially kalau misalnya kita didam kembali ke bawah, menurut gue ini udah bakalan kelewat teman-teman ya 18.5 ini. Potensially sih kita bisa retest all time low kita di sini ya. Jadi memasuki daerah 18.1 gitu. Itu sebabnya kenapa kita harus ngehold golden ratio ini dengan cukup kuat teman-teman ya. Kalau misalnya kita nggak ngehold Fibo 61.8 ini terendahnya di 19.850. Kalau misalnya kita nggak bisa ngehold, nah itu potensi bahwa koreksi Bitcoin masih belum selesai dan bisa aja kita bakalan dibawa retest dulu ke mendekati area bottom kita yang ada di tanggal 19 Juni ini sebelum kita bisa naik kembali dari sini kembali ke atas gitu ya. Dan potensially baru bisa ke level 25 sekian gitu. Pokoknya selama kita masih ada di atas 17.6 ya, menurut gue ada potensi tetap Bitcoin buat balik menuju ke level 30.000. Entah dari sini kita didam balik ke level 17.8 atau 18 awal, masih ada potensi kita bisa balik ke area level 30.000 level yang kita bicarakan gitu. Yaitu selama kita bisa ngehold 17.6 ini ya. Kalau misalkan kita nggak ngehold, kita break di bawah 17.6, itu menurut gua kita udah potentially bakalan ke 15.000 teman ya untuk berikutnya pada Bitcoin gitu. Ya minimal 15.000 US dollar untuk Bitcoin. Jadi itu adalah worst case scenario yang kita bahas teman, bahwa bisa aja kita sideways. Jadi seperti let's say mengulangi pola dam. Ini kan kita pernah dam 10% ini kan nggak cuma hari ini, tetapi di tanggal 19 Agustus ini juga pernah ya.
Jadi apa yang terjadi bahwa kita cuma di bawah sideways teman-teman di sini ya. Setelah sideways ya kita mengalami dam lanjutan sampai ke 18,5 di situ ya. Nah, itu yang mungkin bisa terjadi pada skenario kali ini juga bahwa kita bisa di bawah sideways habis itu kita didam kembali ke 18,1. Nah, mungkin probabilitas ini bisa lebih gede chance-nya teman untuk kita bermain seperti ini ya di bawah sideways selalu dibanting lagi. Kalau misalkan dalam 1 minggu teman, ini kan padahal kita udah sempat candle hijau ya, namun kita closing di candle merah. Kalau misalkan ini kita lihat open di candle tanggal 12 September ini ada 218 ya. Kalau misalkan sampai nanti di hari Minggu ya, masih ada sekitar 4 hari lagi, kita nggak bisa pump di atas 218 ini. Dan pokoknya intinya kita nggak bisa candle hijau ya di tanggal 12 sampai 19 ini. Kita malah candle merah seperti ini. Nah, ini probabilitas untuk kita menuju ke level 18,1 atau 17 akhir ini akan semakin tinggi teman ya. Jadi sama seperti ciri-ciri yang terjadi di tanggal 14 Juni ini sebenarnya kita juga sempat membentuk candle hammer besar ke atas seperti ini. Lalu kita kena reject teman ya, kita closing di candle merah. Apa yang terjadi di next day kita didam balik ke level 287 di sini ya. Jadi kita didam lanjutan teman ya, dan kalau misalkan yang ini ya nanti di tanggal 19 sampai 26 ya kita mengalami dam lanjutan hingga 17 akhir atau 18.000 awal untuk Bitcoin gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa closing di candle hijau, kita bisa pump balik teman ke level 218 atau ke level 22.000 ya. Jadi ini adalah alternatif scenario bahwa dari sini kita bisa lanjut balik ke level 22.000 lagi nanti possibly sampai hari Minggu nanti ya, masih ada sekitar 4 hari lagi untuk Bitcoin buat mencapai level 22.000 ini. Nah, itu possibly di minggu depannya kita bisa breakout dari level 22,8 dan menuju ke level 25, eventually ke level 28 sampai 30 target yang kita bicarakan gitu. Jadi ya paling itu adalah beberapa skenario alternatif yang kita harus pertimbangkan teman ya. Dan kalau misalnya kita break di bawah 19.850 ini ya, kalau misalnya kita ukur time frame kecil, kita confirm break di bawah 19.850, otomatis akan langsung menutup trade ini dengan profit ya. Mungkin profitnya hanya sekitar 30-40% gitu ya, tetapi at least masih profit. Dan gue akan coba jaring lagi nanti ketika dia menuju ke level mendekati 18.000 awal teman ya. Jadi kalau misalnya ini break, ini ada confirm bahwa kita bisa aja bull trap gitu teman ya. Kalau misalnya kita break dari 61.8 ini, kita lanjut dam kembali, nah ini berarti sudah confirm bull trap teman. Karena ini aja kita 19.850 aja ini udah mendekati 19.3 ini di level sebelum kita pump besar-besaran teman. Jadi kalau misalkan kita break di bawah 19.850, otomatis kan kita ada di 19.7, 19.6. Ini kan udah balik ke harga dimana kita sebelum pump itu terjadi teman, sebelum pump besar-besaran terjadi. Jadi bisa aja dikatakan ya kita confirm kena bull trap gitu, dan bisa potentially menuju lower area yang kita bicarakan ini balik ke 18 awal sampai 17 akhir. Dan kalau misalnya nggak ngehold di sini, ya simple gitu, bahwa bisa aja kita menuju ke level 15, 13, dan seterusnya. Itu aja teman kalau menurut pendapat pribadi gue. Kalau menurut kalian kayak gimana? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.